Baik Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang semua. Pagi, Pak. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Jumpa dengan saya di sini Ronald Efulisa dalam pelatihan dasar Polisi Pamong Praja, khusus mata pelatihan revolusi mental bagi Polisi Pamong Praja. Yang mana submateri kita kali ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berpantun. Air melihat tanda tak dalam, Cakep. air tenang menghanyutkan. Cakep. Izinkan saya menyampaikan salam Cakep. kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pimpinan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah memilih lembaga kami untuk pengembangan kompetensi yang dalam hal ini adalah pelatihan dasar bagi Polisi Pamong Praja. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelum itu ya, kita sepakati dulu aturan di kelas ya. Pertama masalah HP, saya fleksibel ya. Boleh kalau misalnya ada panggilan emergensi, silakan Bapak Ibu angkat, silakan. Izin keluar silakan. Nah, dan kita juga pembelajaran kita nantinya tentu akan menggunakan smartphone juga untuk menjawab kuis atau beberapa pertanyaan. Tapi kalau sekedar untuk live TikTok, cek keranjang oranye atau cek instastory mungkin nanti ya, apalagi bapak-bapak yang hobinya main game mungkin nanti. Oke. Dan kemudian bapak-bapak yang ahli isya, yang lewat subuh yang suka rokok mungkin nanti dikondisikan, jangan di kelas. Kemudian kalau ada yang ngantuk, silakan izin cuci muka, silakan saya izin istirahat. Daripada tidur di kelas, mungkin lebih baik dicuci dulu mukanya. Kita fokus ke pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ronald Efulisa, salah satu dari seorang ahli muda di sini. Dan saya setelah mencoba beberapa kali di swasta, 9 kali tes CPNS, lalu lulus yang ke-9 dan ditempatkan di sini. Kemudian Bapak Ibu, ini nomor HP saya. Sudah saya pakai dari tahun 2003 ya. Dan ini memang sesuai dengan tanggal lahir juga Bapak Ibu. Jadi nggak saya ganti-ganti insya Allah, karena nggak ada masalah juga dengan mantan-mantan saya, jadi aman. Oke, mohon maaf jokes bapak-bapak ya. Dan kalau ada ID silakan kita saling berfollow. Oke, Bapak Ibu, tentunya saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu. Caranya gimana? Nah, mungkin ya saya tanya semuanya satu-satu. Silakan Bapak Ibu scan QR code yang ada di layar saya. Nah, ini ada 3 pertanyaan seputar nama, instansi tempat tugas dan moto hidup. Silakan diisi, ya lebih kurang setengah menit selesai. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah nampak hasilnya Bapak Ibu. Wah, kita ada Pak Wawan dari Pol PP Payakumbuh. Oh, Pak Wawan ya. Bapak motonya luar biasa ya Pak. Berusaha selalu lakukan yang terbaik. Bapak sudah lama bertugas di Pol PP Bapak? Iya Pak, sudah sekitar 5 tahun Pak. 5 tahun ya. Berarti seluruh Pol PP udah paham Pak ya. Salah Pak, siap. Baik, wah kita ada sekali ternyata ada Bu Anissa dari Pol PP Padang. Mana Bu Anissa? Oh ya Bu Anissa, motonya luar biasa ya. Menjadi lebih baik dari diri sendiri versi kemarin, bukan dari orang lain. Bu Anissa udah berapa lama bertugas di Pol PP Bu? Barunya berapa tahun Bu? Baru 2 tahun, itu nggak baru lagi Bu. Dibanding kawannya. Oke, terima kasih Bu Anissa. Saya lanjut. Ada Ibu Dea Haska dari Pol PP Bukit Tinggi. Yang mana Bu? Oke, Ibu udah berapa lama di tugas Pol PP Ibu? Saya masih baru sekali Pak. Baru sekali, berapa tahun Ibu? Baru 3 bulan. 3 bulan. Tapi motonya luar biasa ya. Nikmati aja proses dan fokus pada tujuan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya lanjut. Nah, Bapak Ibu pasti sering nongkrong atau bercengkrama dengan masyarakat. Ketika kita ngobrol dengan masyarakat tentang Pol PP, kira-kira apa komentar masyarakat tentang Pol PP? Mungkin saya mulai dari Bu Dea ya. Gimana Bu Dea? Ya siap Pak. Ini saya kan masih baru ya Pak ya, sebagai OPP di sini. Itu kalau di masyarakat itu identik sama ini Pak, musuh pedagang kaki lima. Menggusur pedagang kaki lima ya. Iya Pak. Gusur-menggusur ya.
Oke, makasih Bu Dia. Gimana dengan Bu Anissa? Kalau lagi ngobrol dengan masyarakat tentang Pol PP, apa pandangan orang kira-kira? Kebanyakan komentar itu kalau banyak rasa. Arogan dan kasar gitu ya. Padahal udah ada ibu-ibu yang baik-baik ini ya, masih bilang arogan dan kasar gitu ya. Oke, makasih Bu Nisa. Mereka mungkin ke Pak Wawan ya, gimana Pak? Kalau misalnya Bapak ngobrol dengan masyarakat, lalu bahas-bahas Pol PP, apa pandangan orang tentang Pol PP? Izin Pak, kalau di masyarakat itu Pol PP itu sesuatu yang ditakuti Pak. Ditakuti gitu ya? Iya. Karena datang-datang atau udah marah-marah gitu Pak. Udah marah-marah gitu ya. Suka memindahkan barang-barang orang juga Pak. Minta barang-barang. Baik, terima kasih Pak Wawan, Bapak Ibu sekalian. Nah ini lebih kurang suka tidak suka mau tidak mau seperti inilah pandangan masyarakat terhadap tugas kita polisi Pamung Praja. Kalau kita ketik Google Bapak Ibu, ketik kata kuncinya Pol PP, pasti lebih banyak berita negatifnya daripada berita positifnya. Padahal banyak juga kok kolega-kolega kita sesama Pol PP yang berdedikasi bertugas di lapangan, bekerja sepenuh hati. Banyak kok konten-konten yang kita lihat Pol PP baik, tapi memang kebanyakan berita baik itu tergusur karena berita jelek gitu. Orang lebih suka nyari berita jelek gitu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, inilah salah satu yang mendasari pentingnya revolusi mental bagi satuan polisi Pamung Praja, di mana kita membangun karakter yang unggul dalam pelayanan bersifat humanis dan profesional, tentunya berintegritas. Bagaimana caranya? Nah, dalam hal ini kita pedomani kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai polisi Pamung Praja. Oke, mohon izin Pak Wawan, bagaimana Pak Wawan masih hafal bunyi sila pertama? Izin Pak, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan nilai Pancasila, terima kasih Pak Wawan, yang ketuhanan yang Maha Esa, Pol PP itu harus bertanggung jawab, harus ikhlas menjalankan tugas, harus menghormati kebebasan beragama. Apalagi Indonesia mengakui beberapa agama yang resmi oleh pemerintah. Kalau yang Maha Kuasa berkehendak, bisa aja kita ini semua satu agama semua, satu kepercayaan semua. Nyatanya tidak, karena perbedaan itu adalah fitrah. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjut sila kedua, mungkin bisa dibantu Mulia apa bunyi sila kedua? Siapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada adil, ada beradab. Nah, kalau kita kaitkan dengan tugas sehari-hari Pol PP yang berdasarkan Pancasila sila kedua itu mesti adil, tidak diskriminatif, menghormati hak asasi manusia, berlaku sopan, ramah, dan tentunya menghindari penyalahgunaan wewenang. Semua sama di muka hukum. Terserah mau orang kaya, mau pengusaha besar, mau pengusaha kecil, mau pengusaha kaki lima, dihormati itu, tidak diskriminatif, harus adil. Nah, kita lanjut ke sila ketiga. Mungkin Bu Nisa bisa bantu ingat bunyi sila ketiga apa? Siapa? Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan tugas Pol PP, sila ketiga ini bagaimana Pol PP itu menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan. Kembali ke fungsi dasar ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi ketiga adalah perekat pemersatu bangsa. Erat kaitannya dengan sila ketiga. Nah, dimana kita mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, harus kita yang jadi perekatnya, bukan memecah belah. Nah, kemudian terima kasih Bu Nisa, kita lanjut ke sila keempat. Pak Wawan mungkin bisa dibantu bunyi sila keempat apa? Siapa? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Nah, ada perwakilan. Nah, dihubungkan dengan tugas Pol PP. Sila keempat ini bagaimana kita melibatkan masyarakat itu dalam proses pengambilan keputusan. Ada komunikasi yang jelas, transparan. Jadi tidak serta-merta kita menegakkan perda, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kita turun ke lapangan lalu kita terbuka. Enggak, zamannya lagi represi. Kita komunikasikan dulu. Kita libatkan semua unsur masyarakat. Nah, jadi ini ada perwakilan sesuai dengan sila keempat. Dan terakhir mungkin kembali saya ke Bu Dea, sila kelima apa bunyinya Bu? Siapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan sila kelima,
memberikan solusi yang berkelanjutan. Terserah dia mau pedagang skala sultan, skala cuannya gede sehari-hari atau kaki lima, terserah. Harus perlakuan yang sama dan tentunya harus ada solusi. Nggak mungkin kita datang ke lapangan ada pedagang yang tidak sesuai dengan kriteria di Perda atau Perkada lalu kita gusur saja tanpa ada solusi. Nah, jadi ini dapur orang loh, ini mata pencarian orang loh. Dia jualan di sana. Mungkin dia nggak nyari kaya, cuma mungkin hanya mencari rupiah untuk sesuap nasi. Itu harus kita pikirkan. Solusinya gimana? Oh, ini nggak boleh di sini Pak, ini nggak boleh di sini Bu. Ini trotoar mengganggu pejalan kaki. Ini di pinggir jalan harus lalu lintas cukup tinggi di sini. Nanti tertabrak dagangan Bapak, tertabrak dagangan Ibu. Solusinya gimana? Nah, itu ada tempat yang pas. Nah, lalu gimana nanti orang protes? Nah, di sana sepi Pak. Nah, kalau Ibu dagang di sana, Bapak dagang di sana, otomatis akan dicari orang di sana. Tapi kalau dagangnya sekitar sini, tentu di sini dicari orang gitu. Nah, ini ada solusi berkelanjutan. Nggak mungkin kita gusur-gusur aja, tapi orang nggak dicari solusinya. Nggak mungkin orang ditertibkan saja, tapi tidak dicari solusinya di mana. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah terapkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas atau polisi pamung praja sehari-hari, nah maka akan terwujudlah nilai-nilai revolusi mental itu bagi polisi pamung praja. Ada 3 nilai utamanya, ada integritas, ada etos kerja, dan ada semangat gotong royong. Nah, kita bahas integritas. Pol PP itu mesti ada integritas yang tinggi, jujur, berkarakter, dan bertanggung jawab. Banyak mungkin kita dengar berita Pol PP gampang dikasih tips gitu ya, supaya boleh datang di tempat tertentu. Jangan Bapak Ibu, karena motifnya nggak seberapa. Mungkin dapat pagi, sore udah habis ya. Nah, nanti berurusan dengan hukum mungkin ujung-ujungnya jeruji besi. Nah, kalau bagi saya mungkin lebih baik kena sanksi dari pimpinan daripada jeruji besi. Lebih baik kita tegakkan disiplin. Kalau ada misalnya ditakut-takuti orang misalnya, nanti mutasi misalnya, nanti demosi misalnya, biarkan saja. Masih lebih baik daripada kita masuk jeruji besi. Kita harus berintegritas. Nah, kemudian etos kerja yang kuat, ada daya saing, inovatif, dan produktif. Nggak mungkin dalam penerapan tugas Pol PP sehari-hari ini kita masih terapkan cara-cara kuno tahun 90-an, tahun 2000-an. Sekarang udah zaman medsos misalnya. Mungkin perlu sosialisasi atau pendekatan yang mulanya lewat konten-konten edukatif di medsos. Saya yakin Bapak Ibu, Pol PP-nya masing-masing sudah ada konten medsosnya gitu. Nah, kemudian gotong royong, semangat gotong royong, kerjasama, solidaritas, berorientasi pada kesemanggatan bersama, dan ada unsur komunalnya. Nah, Pak Wawan bisa nggak Pol PP kerja sendiri? Sama, kita harus kerjasama dengan unit-unit lainnya. Kerjasama dengan unit lainnya ya, tidak bisa. Berdiri sendiri nggak bisa, harus melibatkan banyak pihak. Contoh misalnya kita tertibkan satu lahan parkir, tentu kerjasama dengan Dishub dulu. Nah, kita tertibkan suatu taman misalnya, tentu terikat dulu, kerjasama dulu dengan dinas pertamanan setempat. Seperti itu, nggak akan bisa. Bagi pemerintahan ini ada unsur kolaboratifnya, saling bekerja sama. Nah, Bapak Ibu, sudah kita wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan kemudian akan muncul 3 nilai-nilai revolusi mental ini. Nah, terakhir, seorang polisi pamung praja harus menjiwai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai wujud nyata dalam revolusi mental polisi pamung praja itu. Nah, gimana dengan pernyataan ini? Kira-kira Bu Dea sepakat nggak dengan pernyataan ini? Kira-kira gimana? Siapa setuju Pak? Karena kita memang harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Oke, harus dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Terima kasih Bu Dea. Mungkin Pak Wan gimana? Ada yang perlu ditambahkan Pak, atau Bapak sepakat dengan ini? Sepakat dengan ini Pak, karena nilai Pancasila itu sesuai dengan ideologi negara kita Pak. Sesuai dengan ideologi negara kita. Oke, terima kasih Pak Wawan. Bu Nisa gimana? Ada yang perlu ditambahkan atau sepakat? Sepakat juga. Baik. Nah, pedoman kita yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu, kita bungkus ya. Kita sepakat dengan ini. Dan terakhir ada
silakan di-scan QR code-nya. Ini boleh Bapak Ibu jawab setelah pembelajaran ini. Nah, ini berupa esai, Bapak Ibu jawab nanti akan tersubmit otomatis. Oke, terima kasih. Dan terakhir, izinkan saya terpantun lagi. Ke pasar malam beli durian. Cakep. Durian rasanya manis sekali. Cakep. Terima kasih atas perhatian. Cakep. Perhatian Bapak Ibu sungguh sangat perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.